Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, kali ini jumpa lagi dengan Pak Blangkon di session PBB. Pak Blangkon bertanya. Ya, kali ini kita akan bahas tentang soal Tugu selamat datang. Ini kalau kita naik kapal menuju Sumatera, di gerbang Bandar Lampung tuh ada Tugu selamat datang. Ya. Nah, kali ini akan kita bahas kenapa di Bandar Lampung bisa ada itu, di gerbang Pulau Sumatera. Kenapa di gerbang Pulau Jawa kok sepertinya tidak ada Tugu itu. Tapi sebelumnya pemirsa, kita bahas lebih lanjut. Tentunya Lugas TV akan artinya dengan melihat perkembangan di dunia saat ini, ikut prihatin dengan keadaan Palestina. Maka dari itu kita akan mari kita berdoa sesaat untuk kemerdekaan dan kedamaian di Palestina. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Sekian. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita, pimpinan kita, yaitu Bang Naga. Selamat siang, Bang Naga. Selamat siang, Pak Blangkon. Sehat, Bang Naga ya? Sehat. Ini Bang Naga, kali ini banyak beberapa lah ada WA dari para masyarakat ini sempat bertanya, kenapa sih kalau kita naik kapal di seputar pelabuhan nih, begitu orang Jawa mau masuk Pulau Sumatera, begitu masuk mau nyandar kapal, itu disambut dengan tugu yang sangat besar, Menara Siger ya, begitu ya, artinya itu gerbang Sumatera. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih di Pulau Jawa ini kok nggak dipasang ya? Berarti Pulau Jawa ini lebih apalah ya? Oh, iya. Lebih apalah ya? Pernah pun ada dulu tuh para Gerindra ya di gunung itu. Itu kan bukan pemerintah. Itu bukan pemerintah ya, ini bagaimana menurut abang nih? Tapi beritanya tadi pagi itu naik, langsung ada yang bertanya masalah. Ya, langsung cepat lah. Berita itu naik cepat itu. Oke deh. Oke. Terima kasih Pak Blangkon untuk sahabat Lugas TV. Untuk informasi tentang berita yang kita tayang secara online itu tentang Menara Siger yang ada di Bakauheni masuk gerbang Pulau Jawa, itu sudah lama dan menarik. Kalau saya lihat di komentar segala macam itu, banyak pengunjung yang dari Pulau Jawa sebelum melanjutkan perjalanan ke Palembang, ke Jambi segala macam, mereka mampir ke sana karena di sana ada bentuk wisata juga, menciptakan wisata di sana. Pertanyaannya tadi, kenapa di Pulau Jawa tidak ada gitu ya? Ya inilah kita sebagai media, sebagai pemerhati publik, mendorong sih, meminta kepada pemerintah Provinsi Banten umumnya untuk melihat hal ini, untuk melihat brand sesuatu masuk wilayah itu. Kalau kita perhatiin di Bakauheni kan sudah ada terpajang di sana dan sangat indah. Kita berharap di Pulau Jawa, umumnya di Pelabuhan Merak, pintu gerbang masuk Pulau Jawa, mestinya harus ada suatu tugu selamat datang ataupun seperti Menara Siger yang ada di Bakauheni,
karena manfaatnya sangat banyak. Salah satu menunjukkan ciri khas bahwa kita masuk suatu wilayah, ya kan? Kita masuk suatu wilayah dan didesain di sana kalau bisa menjadi wisata. Boleh tempat nongkrongan. Mungkin nanti di Tugu ini akan terpasang suatu logo di Banten apa kira-kira, contohnya golok, ya kan, golok Banten, apapun nanti pun itu. Cuma ya masyarakat sangat mengharap hal ini. Kalau tidak salah beberapa tahun lalu saya sudah pernah bincang-bincang juga dengan salah satu dewan di Cilegon, dan dia mengapresiasi ada niatan dari kita. Namun sampai sekarang belum ada kelihatan tanda-tandanya. Begitu. Nah, jadi kalau saya pribadi nih sebagai masyarakat di Cilegon sangat mengharapkan hal ini ada. Tugu selamat datang ataupun bentuk menara, ya kan, yang bisa menarik daya tarik untuk orang Sumatera yang mau ke Pulau Jawa melihat, wah, ada keinginan untuk mampir, menikmati. Dan masuk ke Merak ini kan, Pulau Jawa ini kan salah satu adalah Kota Madya Cilegon yang menjadi pemerintah daerahnya. Harusnya pemerintah Cilegon juga melihat hal ini sangat baik untuk digandengkan dengan wisata kuliner, ya kan? Oh, bisa diciptakan nanti pedagang UMKM di sana. Bentuk-bentuk makanan khas ya, Cilegon, ya kan? Juga sebenarnya serasa bagi saya menantang hal ini, dan kalau bisa saya mendorong semua budaya yang ada, termasuk bandrong, organisasi yang lain, ormas lain, ya, untuk mendorong pemerintah untuk membuat suatu bentuk Tugu selamat datang di gerbang Pulau Jawa. Terus Bang, ini kita berantem lagi-lagi awam nih Bang. Kalau dibikin itu kan butuh biaya Bang. Itu biayanya siapa sih Bang yang nanggung Bang? Andai kan kayak di Siger gitu tuh. Di sini bilang di Merak dibikin gerbang itu, siapa yang nanggung biaya itu Bang? Ya, APBD kan ada Pak. APBD? Pak Blangkon itu APBD ada. Kalaupun APBD itu tidak ada, bisa digandeng perusahaan. Saya rasa APBD sumber dana dari Banten banyak lah. Artinya mungkin nggak kepikiran atau apa ya melalui Lugas TV mengingatkan gitu ya. Alangkah bagusnya jika ada pintu gerbang masuk Pulau Jawa itu ada Tugu selamat datang yang begitu mewah, yang bisa dipakai masyarakat sekitar ataupun masyarakat pendatang yang dari Sumatera untuk melihat dan santai di sana. Apalagi ada tadi Pemkot Cilegon menjadi wisata kuliner kan lebih bagus. Oh, ini Cilegon ini apa kira-kira Cilegon itu? Bandeng ya? Apa? Rabek ya? Sate Bandung. Sate Bandeng. Rabek itu ya. Rabek. Kan banyak. Ya ini diperkenalkan gitu loh. Kira-kira gitu Pak Blangkon. Oke. Beda hal Bang, di Merak ini kalau dibuatkan hal seperti itu akan menambah destinasi wisata Bang. Iya, pasti. Betul ya. Iya. Jangan salah Pak Blangkon, saya tambahin sedikit bahwa di Merak ini khususnya Cilegon ini sebenarnya banyak wisata yang terbengkalai. Contoh, ada Gua Batu Bolong. Gua Batu Bolong itu nggak terurus. Padahal itu adalah peninggalan salah satu sejarah zaman Belanda katanya, ya kan? Kalau itu dijadikan wisata kan bagus. Ada Pulau Kecil Merak, Pulau Besar Merak. Tapi kan saat ini Pulau Kecil kan perahunya perahu ikan nelayan. Coba pemerintah melihat hal ini dijadikan perahu wisata yang unik, yang bagus. Kan? Kenyamanan daripada penumpang. Ini kan perahu ikan, perahu nelayan yang menjadi transportasi saat ini. Tapi mudah-mudahan nanti pemerintah khususnya Dinas Pariwisata ya, Kota Cilegon akan melihat hal itu. Ada lagi Pulau Rida, ya kan? Ada lagi bukit apa yang di Gram sana itu. Ada lagi pemandian Pengobela, ya kan? Ini sekarang masyarakat ada di sana, cuma tidak dilirik oleh pemerintah, hanya Dinas Pariwisata.
Oh begitu. Karena di Merak ini cukup lumayan gitu. Iya bang, oh begitu bang ya. Memang saya lihat di Merak ini pantai-pantai ini habis bang dihantam sama industri bang ya. Iya. Jadi tinggal pulau kecil, pulau besar ya. Itu sering saya lihat banyak orang ke situ bang. Cuman kayaknya perahunya masih begitu-begitu aja ya. Pemerintah kurang begitu apa ya? Iya. Betul bang. Apalagi banyak yang mancing loh bang ke tengah laut. Iya. Dari Jakarta itu Iya. banyak itu. Iya. Oh iya. Ada lagi Pak melakukan situs Rawa Arum, ya kan? Iya. Rawa Arum itu ada kanda kita, kanda Husein di sana yang memelihara lah, yang menjaga itu tuh selalu bersuara di medsos kanda kita ini supaya perhatian pemerintah itu gitu loh, di nyata gitu kan. Oh danau yang di Rawa Arum bang? Iya. Bener, itu kalau diperhatikan wisata bang, bagus banget itu bang. Iya. Luas itu. Itu yang ini Pak Husein. Pak Husein, kanda kita, Iya. kanda Husein di sana. Iya. Saya salut juga beliau begitu terpanggil atau begitu memperhatikan Iya. Rawa Arum. Oke bang, saya rasa yang terakhir nih bang, apa sih harapan Bang Badia sebagai jurnalis melatih publik melihat situasi seperti ini, apa harapannya terhadap pemerintah, Bang? Dan sekaligus statement terakhir juga, Bang. Oke, terima kasih Pak Pelakon, sahabat Lugas TV dimanapun berada. Untuk sesi kali ini saya sangat mengapresiasi masyarakat ataupun sahabat Lugas TV yang selalu stay dengan konten-konten kami, di mana berita yang kita angkat opini saat ini, pembahasan dengan Pak Pelakon, itu berita tadi pagi kita naikkan tentang kenapa sih tidak ada pintu gerbang Pulau Jawa, Tugu seperti itu. Jadi saya sebagai pemerhati publik, juga sebagai jurnalis, meminta kepada pemerintah Provinsi Banten bekerja sama dengan Pemkot Kota Cilegon, kiranya hal ini dilirik ya, supaya kelihatan ada suatu brand ataupun tanda kita masuk ke suatu wilayah, ya kan? Seperti tadi lagi-lagi saya katakan di Bako ini luar biasa. Itu sudah puluhan tahun. Kenapa Banten belum sempat melihat hal itu gitu ya? Kalau lahan banyak. Buktinya salah satu partai Gerindra membuat menara Gerindra. Dari jauh dari laut kita udah lihat itu, ya kan? Kenapa partai aja bisa gitu loh? Kenapa pemerintah nggak bisa gitu kan? Lahan itu banyak, lahan batu pegunungan, ya kan? Saya rasa itu aja permintaan mendorong kepada pemerintah dan juga kepada budaya, budaya untuk mendorong ini ke pemerintah gitu loh. Supaya ada ciri khas gambarnya apa kira-kira gitu kan? Tadi saya bilang golok, ya kan? Golok Banten gitu kan, supaya terkenal gitu. Itu aja kali Pak Blangkon kalau saran saya dari pemerhati publik. Oke, Bang Nisa, sudah kita dengarkan sama-sama tadi ya dari narasumber kita Bang Badia Sinaga. Artinya dalam hal ini Pak Blangkon pun ada unek-unek nih untuk para pejabat atau khususnya Bapak Wali yang baru terpilih. Mudah-mudahan dengan session ini terdorong untuk menciptakan Tugu pintu gerbang Pulau Jawa sebagai ikon Merak Cilegon. Itu bisa dilakukan di Bakahuni. Kenapa tidak dilakukan di bumi Merak ini? Pasti saya yakin bisa, dan saya yakin akan menambah, meningkatkan PAD. Sampai jumpa di sesi yang akan datang.